kelihatannya masih 80%. Ya. Kita tingkatkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jus mantap. Langsung saja kita sambut bersama-sama beliau pemateri kita yang jauh-jauh dari kota Tulungagung. Beliau Mas Agung Permadi. Waktu dan tempat kita persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula pun berdek kalian jenengan sami berarti mau berdekatan. Alhamdulillah, saya tidak pernah begini sebelumnya. Kok bisa sampai di sini? Apalagi harus memberikan materi di depan yang saya yakin panjenengan Banus ini adalah orang-orang yang sudah profesional, sudah ahli pada bidangnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari bersama-sama ini benar-benar kita mendapatkan barokah manfaat fitni wa dunia hatta akhirah. Yang pertama saya sampaikan salam takdim saya pada panjenenganipun Romo Yai Dr. Asyari Mas Duki, Ketua PJLT Kabupaten Kediri, kemudian Kiai Nurul Khair, pengurus RTNU Kabupaten Kediri, Ustadz Fadil Akbar MPD, Sekretaris PJLT Kabupaten Kediri, dan juga seluruh pengurus PJLT Kabupaten Kediri yang saya hormati. Ini Fatayat atau Muslimah? Campuran? Oh, campur. Ipernya di mana? Ada. Alhamdulillah. Bunda di mana? Alhamdulillah. Ini kocok-kocok Ansor juga hadir. Alhamdulillah. Salam hormat saya. Pertama, sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu izinkan untuk berterima kasih. Saya selalu sampaikan ini di mana-mana, apalagi di lingkungan yang saya yakin adalah ahli sunnah wal jamaah. Itu terima kasih saya pertama adalah saya wujudkan berupa syukur alhamdulillah kepada pemilik jagat raya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mentakdirkan saya ini untuk menjadi orang yang bersujud. Kulo niku nikmat sing paling dhuwur kulo syukur itu sujud. Estu jenengan ini mungkin jenengan saged buat treatment juga sekaligus buat berpikir mengkira terus. Kulo ini mau sadari menemukan ilmu ini, wah, oh banyak negeri niku masih harus berbuat kalau kurang belajar ini kadang roto, nggak gitu. Nah, tapi dengan ini, ngeten, ini ilmu yang bisa dilogikakan. Logikanya berikut ngeten. Di luar sana banyak orang yang dikasih nikmat. Biasanya kan kita mengucap syukur atas nikmatnya, taufik dan hidayahnya. Tapi saya syukur saya adalah ketika saya ditakdir oleh Allah jadi wong sing sujud.
banyak di luar sana, banyak orang kaya, banyak sing yang keturutan, banyak orang di sana yang sehat, terus gak tahu loro, banyak orang di sana itu yang ganteng, yang cantik dan sebagainya. Tapi banyak juga mereka di luar sana itu tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bersujud. Kira-kira bahagia teman-teman? Sebenarnya sujud kan bahagia betul? Bahagia versi mereka, tapi versi kita bahwa nanti di akhirat mereka tidak akan mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Ngatan nih, makanya itu adalah ketika panjenengan sakit berpikir seperti itu, kok belajarnya kurang, tapi syukur-syukurlah kan itu pertanda kita itu menghambakan diri kepada Allah. Bersyukurlah. Kalau nikmat selain kita itu menghambakan diri kepada Allah. Insya Allah lah saksor-sorone nang dunia sebenarnya sih mulai seperti Rasulullah ya Rasulullah. Kedua adalah nikmat yang perlu saya sampaikan terima kasih adalah kaitannya sama hari ini adalah Maulid Nabi Muhammad. Saya bersyukur atas nikmat Islam karena beliaunya saya mengenal Islam dan karena beliaunya kita juga nanti menginginkan mengharapkan syafaat dari beliau. Itu. Terus nomor yang ketiga, ucapan terima kasih ketiga saya adalah di sini ada hari santri. Kulo ada pengalaman mondok niku antawis 9 tahun, alhamdulillah. Terus itu lagi santri, terus itu lagi santri. Yang menyuruh saya ke sini itu adalah Ustaz Maksud. Itu adalah guru saya. Jadi kalau guru yang menyuruh saya santri sama wartawan iman. Makanya kalau padahal seharusnya hari ini saya harus dipakai. Tapi kalau beliaunya dulu telepon dan jadwal Klaten itu kalah. Rencana sudah lama Klaten meminta saya untuk menjadi host di acara Klaten itu acara nasional, skala nasional. Klaten beliaunya telepon saya terlebih dulu, paginya telepon. Kan aku banyak acara konco-konco di itu tentang pembelajaran tentang penyiaran persiapan dan host materi Klaten beliau yang mampu santri pripun nggih murid nggih yai sama bapak-bapak iman. Mudah-mudahan ini bentuk upaya kita bagi saya juga. Mudah-mudahan ini untuk perjuangan Nahdlatul Ulama ke depannya dan termasuk kita orang-orang yang dipilih untuk berjuang di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jadi kalau MC ini berbahaya bukan? Pun istimewa benar. Tapi memang hari ini kita akan berbagi apa yang sudah saya pelajari. Dulu sebelum saya menekuni dunia penyiaran itu sebenarnya tujuan saya itu satu dulu itu mencari nafkah. Dia memang kerja gitu. Tetapi memang sebelum itu saya pernah belajar di dunia penyiaran. Jadi nanti dalam pertemuan ini saya akan berbagi ilmu yang sudah dulu saya pelajari. Ya, nah sengaja di situ tertera. Yang paling bawah nggak ada ya. Kalau nggak salah, coba saya buka dulu. Nah, di situ tertera mana? Nggak ada. Bawahnya itu ada. Dipotong sudah nggak ada. Tentang nanti yang akan didapatkan itu adalah termasuk sertifikat, kemudian materi, terus konsumsinya sambut malih, sepale. Nah nanti ada materi loh, tapi sampai sekarang materinya kok belum ada gitu kan. Materi ada dua, satu yang memang yang akan saya sampaikan. Kemarin saya dapat himbauan dari Ustaz Maksud untuk materi disampaikan dulu, baru nanti dibagikan supaya nanti bisa fokus kantor. Materi sudah saya bentuk dalam file, dalam soft file. Nanti enak, nanti tinggal kita bagikan ke panitia. Nanti panitia akan membagikan ke para peserta semuanya, ya. Nah, tetapi saya sarankan untuk terlebih dahulu teman-teman semuanya membawa pulpen dan buku juga, karena nanti pasti ada tambahan materi yang tidak ada di materi itu. Itu sifatnya nanti kaitannya sama praktek. Nanti akan ada 2 praktek yang akan saya berikan untuk episode kali ini.
Karena tadi yang disampaikan oleh panitia nanti tidak hanya satu episode, tapi berapa episode. Mudah-mudahan kita selalu jaga kesehatan, nanti masih bisa ketemu. Nah, nanti ada 2 praktek. Praktek pertama adalah tentang pembentukan karakter suara. Itu adalah senam diafragma. Itu nanti prakteknya yang pertama akan saya berikan. Praktek yang kedua adalah pemaparan dari materi yang saya sampaikan. Nanti materi itu saya akan menyampaikan kan aturan yang disampaikan oleh tadi panitia, bahwa dalam sambutannya nanti tujuan diadakan pembelajaran ini adalah untuk ketika memiliki program podcast misalkan. Jadi ada sosok presenter atau host yang memang benar-benar berkompeten di bidang itu. Nah, itu nanti sudah saya siapkan. Bagaimana menjadi seorang presenter ketika memulai program, membuka program atau opening program. Bagaimana nanti closing segment itu adalah segmen 1 mau kedua, itu ada closingnya. Bagaimana kemudian setelah ada jeda, kemudian membuka segmen kedua, ada opening segmen, dan bagaimana nanti closing program atau di akhir. Itu nanti semuanya kita berikan materinya. Okay? Tergantung nanti penyerapan panjenengan seperti apa, itu tergantung kalian. Kalau kalian menyimak dengan baik, kemudian juga mau berusaha dengan keras, saya yakin seperti yang saya alami dulu. Saya itu dulu waktu sekolah penyiaran, saya masih ingat ada 9 orang, termasuk saya, dan saya itu paling lambat, paling lereng. Jadi dulu itu guru saya ngasih tahu, kamu itu punya bakat, tapi kamu itu diesel, ibarat mesin. Kamu itu panasnya lama, tapi kalau udah panas nanti jalannya lebih cepat daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya bukan panas cepat, tapi semakin kamu sudah panas lelet, artinya gitu. Nah, ini yang penting. Jadi nanti yang perlu ditanamkan di panjenengan semuanya adalah pertama harus optimis, saya bisa. Itu pastikan dulu. Kalau Anda optimis saya bisa, berarti nanti akan mengalami atau menjalankan tahap step by step itu ringan karena ada semangat yang luar biasa. Baik, yang pertama, karena di sini saya mungkin akan sedikit koreksi tentang penyiar, kemudian presenter, dan podcast. Ya, sebenarnya di sini bukan podcast seharusnya, tapi podcaster. Ya, karena penyiar itu kan subjek ya, host juga subjek, presenter juga subjek, podcast itu program. Tapi kalau podcaster adalah profesinya. Saya podcaster, tapi nggak apa-apa. Sekadung dicetak mening. Oke, berarti kita mulai. Sudah siap semuanya? Ini materi saya berikan ke siapa? Nggak tahu. Nanti materi saya berikan. Nanti bisa dibagi. Yang pertama, di sini kita akan belajar tentang penyiar, presenter, host, dan podcast. Itu podcaster. Itu apa sih penyiar, presenter, host? Sebenarnya buahnya loh, tidak hanya itu. Ada kayak Mas Jason tadi, Master of Ceremony atau MC, ada pembawa acara. Kalau bahasa Jawa, Pranoto Adicoro, gitu. Banyak banget sebenarnya. Tetapi yang lagi garis besarnya ya ini penyiar, presenter, host, dan podcaster. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu tentang keempat ini. Nah, nih penyiar, jangan bisa baca, adalah penampil yang melakukan pekerjaan penyiaran. Jadi dia pelaku, dia menampilkan sesuatu yang kaitannya sama penyiaran, kemudian menyajikan produk komersial. Biasanya kalau di program, di radio atau di TV itu ada produk komersial, kemudian baik itu berita atau informasi. Bahkan pelawak itu sebenarnya juga termasuk penyiar sebenarnya, tapi orang sebagian kecil memahami itu. Kemudian presenter juga itu, keterangannya adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan, memfasilitasi atau bahkan menyajikan acara atau program kepada publik. Mereka bisa bekerja di bidang seperti TV, radio, konferensi, kemudian seminar juga seperti ini, olahraga dan lainnya. Kemudian host, disinilah baru berbeda. Jadi penyiar sama presenter itu sebenarnya sama, penyaji sama, ada kesamaannya.
nanti akan saya jelaskan. Kalau host adalah sebutan umum bagi pembawa acara, khususnya acara televisi dan radio. Host dalam bahasa Inggris berarti tuan rumah, bener kan? Tuan rumah. Jadi dia pemilik. Biasanya pada acara televisi yang mendatangkan bintang tamu, pemandu acara disebut host. Dia tuan rumah, jadi yang punya program itu. Bedanya di situ. Kalau host, berarti itu misalkan satu program itu hanya milik dia, itu namanya host, bukan penyiar, bukan presenter, itu host. Misalkan di contoh-contoh televisi ada nanti akan saya kasih contoh. Sekarang podcaster. Podcaster adalah orang yang berbicara dalam podcast. Nah, podcaster juga sering disebut sebagai host. Sementara podcast adalah sebuah siaran yang berupa rekaman suara atau audio yang dapat diputar apapun untuk mendengarnya. Dengan kemajuan IT sekarang, kalau dulu podcast itu sebenarnya singkatan dari iPod dan broadcaster dan broadcast ya. Jadi iPod ya yang bisa kita gunakan itu dan sebagainya. Broadcast itu kaitannya dengan ilmu penyiaran, sehingga mereka merekam pakai HP gitu. Tetapi penjelasan lebih detailnya sekarang, podcast itu sama halnya dengan program baik radio atau televisi yang divisualkan, tetapi dengan minimalis. Itu podcast. Ya, sebenarnya program TV sama, dengan itu sama, cuma televisi itu kan lebih dia dikemas dengan besar ya, karena memang studio. Kalau podcast itu cukup katakanlah suasana seperti radio ya, kita bincang-bincang gitu aja di video pakai HP bisa langsung dipublikasikan. Itu namanya podcast. Nah, sekarang perbedaan dan persamaan. Nah, di sini penyiar, presenter, host, persamaannya apa? Sama-sama menyajikan ketiga ini. Kemudian antara presenter dan host sama-samanya di mana persamaannya? Ada on air, kemudian presenter dan host ada off air, bagian off air. Presenter, host itu off air, itu sama. Kenapa sama? Karena presenter itu bisa tidak harus on air. Misalkan acara-acara yang katakanlah di luar produksi, berarti itu kan off air, dia juga presenter. Kemudian acara-acara contohnya apa? Sekarang saya kasih contoh kayak host itu off air, itu juga bisa off air. Katakan gini, Bapak Ibu mungkin tahu tentang kalau di televisi ada Najwa Shihab, Mata Najwa, itu termasuk apa? Host. Bisa dikatakan host karena apa? Dia programnya khusus untuk Najwa Shihab, Kick Andy, host. Ya, karena apa? Itu hanya khusus acaranya Pak Andi ya, Pak Andi. Jadi Kick Andy, Mata Najwa. Kemudian saya kasih contoh lagi, misalkan siaran berita itu host atau presenter? Presenter. Kenapa presenter? Dia bukan tuan rumah dari acara itu. Karena apa? Acara itu bisa dimiliki siapapun. Misalkan saya presenter berita hari ini, ternyata saya pas berhalangan tidak bisa, ada masjid yang menggantikan, dia jadi presenter beritanya. Jadinya bisa, karena dia bukan tuan rumah. Oke? Itu jadi di sini sudah bisa membedakan ya antara presenter dan host adalah sebagai kapasitasnya. Kalau presenter itu sifatnya masih umum, dia biasa dipakai televisi memang rata-rata. Kalau penyiar itu dipakai oleh radio, jadi lebih ke radio karena hanya audio aja. Kalau presenter audio visual juga. Kalau host itu lebih kalau dokter spesialis, dia lebih khusus ya. Jadi lebih khusus. Oke, sudah paham sampai sini? Oke, sudah paham. Sekarang ini ada tugas penyiar, jangan salah, bukan penyair ya. Penyiar, presenter dan host, podcaster sama. Podcaster itu sama juga dengan host. Nah, tugas mereka adalah bisa membawakan, yang pertama membawakan acara dengan baik. Membawakan acara dengan baik itu adalah bagaimana dari awal sampai akhir acara itu berjalan dengan lancar. Lancar pun itu betul-betul baik.
belum tentu baik. Hanya lancar aja belum tentu baik, ya kan? Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis. Ini yang kadang tidak disadari. Seorang presenter atau penyiar itu kadang itu hanya datang acaranya apa, tanya Pak gini, tapi dia tidak mengadakan analisis. Yang membedakan high quality antara ini penyiar biasa sama enggak adalah bisa melakukan analisis. Jadi menganalisa acara ini, kayak hari ini saya sudah melakukan analisa sebelum berangkat. Saya diundang acaranya karena Aldi Eko, ya kan? Berarti kan NO identik dengan hijau, saya pakai baju hijau lah. Saya analisis dari awal itu. Ini adalah yang membedakan bagaimana seseorang yang profesional sama enggak. Jadi kita mengupayakan bagaimana kita bisa menyatu dengan acara tersebut. Jadi dari awal kita sudah menganalisa. Ketika kita menjadi dapat job, pasti yang pertama di otak kita sebagai presenter atau host profesional tanya acaranya apa. Gitu. Nanti kalau kita sudah ngomong acaranya apa, kita akan ada 3, ya kan? 1 formal, non formal, dan semi formal, gitu kan? Jadi itu kita sudah menganalisis. Jadi kita tahu kita harus sebagai apa. Biasanya saya seperti ini kayak ini. Tapi karena ini nggak pantas lah, macam preman yo, kopiah. Kita dasar itu nggak alumni santri ya, 9 tahun, alhamdulillah. Nanti mondok lah. Nah, analisis yang kedua. Kemudian di sini melaporkan suatu peristiwa. Kayak Mas Yen tadi kan juga dia harus bisa melaporkan suatu peristiwa karena di sini acaranya adalah ini tadi tentang intinya Maulid dan juga hari santri dengan isu seperti ini. Kan tidak awal sudah berimprovisasi Mas Yen, meskipun saya belum datang sudah berimprovisasi pasti. Jadi dia melaporkan suatu peristiwa. Audien kita ajak mau dibawa kemana acara ini apa, itu harus audien bisa mendengarkan dan mendapatkan informasi dengan jelas itu. Kemudian melakukan wawancara kepada narasumber itu misalkan bentuknya dialog melakukan wawancara. Tapi kalau tidak bentuknya dialog, seorang presenter itu harus mendapatkan data dengan komplit yang terkait dengan narasumber. Contoh simpel saja. Ini contoh simpel saya kasih tahu. Harus contoh. Kan biasa panjenengan misalkan menghadiri acara seperematan gitu. Biasa nggih, ada seorang pembawa acara itu yang ketika dia membawakan acara ada yang monoton, cuma opening, acara pertama doa, acara kedua sambutan atas nama wakil mempelai yang putra misalkan, atas sambutan ketiga penanti misalkan seperti itu. Tapi tidak yang berbeda disilakan, tapi tidak menyebutkan nama person dari itu. Seorang presenter yang handal, seperti yang profesional, dia ketika tamu datang dia berusaha mencari data, melengkapi datanya. Bapak, mohon maaf nanti yang mewakili sambutan siapa namanya, harus punya Pak, datanya kita. Kemudian yang baca Quran siapa namanya, kalau perlu Quran ayat berapa kita juga tahu surat apa. Itulah contoh seorang presenter yang profesional. Ya, melakukan wawancara pada narasumber itu kalau ada dialog. Kemudian komunikatif itu bagaimana acara itu berlangsung tidak mati. Tidak mati itu orang cuma duduk diam gitu kan. Tapi bagaimana acara itu bisa hidup. Komunikatif, seorang presenter itu bisa menghidupkan suasana. Jadi komunikatif. Nah, komunikatif itu seperti apa? Itu yang sulit dimiliki oleh seorang presenter kalau mereka satu belum punya pengalaman, kedua dia memang tidak terbiasa memiliki improvisasi yang baik. Ya, jadi kayak Mas Yen tadi sudah saya sekilas sudah punya improvisasi, meskipun sederhana tadi sudah berupaya ada improvisasi. Ketika mau acara ke sini sudah ada improvisasi. Kemudian berikutnya, apa yang harus dimiliki seorang presenter penyiar dan host ini lebih saya jelaskan lagi. Jadi Mas Yen juga sekaligus nanti langsung sudah enak, Mas Yen itu sudah punya, katakanlah sudah punya bakat dan juga sudah memiliki modal, tinggal ngesah aja. Apa yang harus dimiliki oleh seorang presenter dan host penyiar? Nah, ini yang pertama harus bisa bicara. Setuju?
Kalau tidak setuju saya khawatir. Tapi ya ada seorang presenter yang nggak bisa bicara, tapi sebagai pelengkap gitu ya. Tapi yang memang harus pertama sekali dimiliki adalah harus bisa bicara, kemudian punya attitude atau etika. Bagaimana berattitude, bagaimana beretika? Di sini kadang orang salah. Saya perlu jelaskan, attitude atau etika seorang penyiar itu adalah dia bisa menempatkan diri, ya, bisa menempatkan diri, bukan beradaptasi. Jangan salah. Kadang orang itu harus bisa pintar-pintar beradaptasi, itu salah. Yang benar adalah bisa menempatkan diri dan juga bisa, tapi tidak beradaptasi. Kalau bisa menempatkan diri itu gimana? Seorang presenter ketika dia menjadi seorang presenter, dia punya segalanya atas program itu. Dia membawa, dia seolah saya yang menjadi pemimpin, saya menjadi leader di sini. Ya, bisa menempatkan posisi seperti itu. Biar kalian mentalnya ada. Tapi rasanya wis didisik. Yang ada di sini adalah aku salah video. Ketakutan, kekhawatiran itulah yang akan muncul dan nanti akan realitasnya akan terjadi. Akhirnya hal-hal yang sudah dikonsep sebelumnya itu hilang. Iya, sering. Berarti biasalah. Sami belum ngerti dengan. Tapi ketika kita berattitude, meskipun jadi penyiar, kalau bagus seperti tapi ketika kita dalam suatu acara itu menghadirkan kita dari kalangan NU, kita dari muslimat, dari fakta yang dari ketika datang seorang disebut tamu undangan misalkan yang memang misalkan seorang kiai mubarak kita tahu bagaimana harus beretika sama beliaunya. Ya, tapi tidak melupakan kita sebagai apa di situ ketika kita sudah bekerja, tapi tetap kita juga bisa menempatkan diri. Jangan sampai kita menjadi presenter ketika sudah performan kita kalah. Akhirnya semuanya kacau. Semuanya jadi acaranya itu tidak sadar. Itu. Kemudian yang ketiga adalah cerdas dan pengetahuan yang luas. Saya tidak mengharuskan seorang presenter itu pintar, tidak. Yang penting adalah cerdas. Karena saya juga berangkat dari orang yang agak pintar. Saya sekolah itu dari SD itu hanya masuk peringkat 5 besar. Ketika MTS Sanawiyah saya masuk peringkat 3 besar sekali aja, selebihnya 6, 7. SMA saya tidak masuk 3 besar, masuk 10 besar terus. Jadi saya bukan orang yang pintar, tapi harus memiliki semangat, kita cerdas. Bagaimana kecerdasan kita adalah ketika kita ditugaskan menjadi seorang presenter atau ini contoh yang sering menjadikan bawakan Anda sebagai membawa acara ya. Yang cerdas itu seperti apa? Adalah bagaimana bisa menyajikan acara itu dengan baik dan menarik, tidak hanya monoton. Itu cerdas. Bentuk kecerdasan itu seperti apa? Misalkan gini, kayak Mas Jen tadi belum kenal sama saya, iya kan? Tapi nggak apa-apa, pura-pura sok kenal nggak apa-apa. Misalkan nggak apa-apa. Misalkan di depan gitu ngomong, bedanya kita sama enggak? Kalau yang biasa gini. Baik, Bapak Ibu hadirin, dan kita tiba pada acara yang pertama yaitu dengan tentang bagaimana kita akan mengadakan bimbingan tentang presenter penyiar yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Madi. Pada beliau diserahkan seperti itu. Tapi ada yang cerdas, misalkan gini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbicara tentang dunia penyiaran sangat luar biasa perkembangannya. Kita sering di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Satu kata podcast itu adalah salah satu produk yang sangat luar biasa. Untuk terkait hal itu, hari ini kita akan belajar bareng-bareng mengenal dan menjadi seorang podcaster yang handal. Apakah kalian sudah siap? Siap, gitu kan? Baik, saya hadirkan orang yang spesialis dan hal yang handal di bidangnya. Agung Permadi. Itu beda dengan rasanya sama yang pertama. Beda. Itulah kecerdasan. Yang dimaksud cerdas di situ. Ya. Jadi bedakan. Dibiasakan. Kayaknya ya sok imut, sok kenal, sok apa. Karena apa? Biar acara kita itu menarik. Jangan monoton aja. Gak apa-apa. Pertama yang terjadi nanti, yang pasti. Jaringan itu mesti mengenal, mengalami satu kata adalah ingat ini. Itu pasti. Itu
mesti. Saya dulu pertama ini kalau respon ini terus berupaya sulit mengelusikan gemeter ternyata nggak respon. Ingat ini. Itu berarti mental Anda masih diuji. Tapi ketika mental Anda nanti terbentuk dengan itu karena seringnya dan wajah Anda sudah familiar, nanti akan bisa menarik komunikatif bahasanya ya, dari audiens. Jadi beda ya, bisa membedakan mana yang cerdas, mana yang enggak. Di sini sudah jelas ya cara penyampaian. Itu diimbangi dengan pengetahuan yang luas. Tapi Anda tidak bisa secerdas itu kalau pengetahuannya juga nggak luas. Dari mana Anda dapat mengetahui pengetahuan yang luas? Padahal ini kan seorang program acara itu kan mendadak rata-rata kan. Ketemunya kita dengan orang-orang itu mendadak. Banyak tuh sekarang caranya bagaimana mencari data itu adalah tanya dengan orang-orang sekeliling yang berkompeten. Misalkan masih saya ditanya sedikit siapa namanya itu pembawa acara. Misalkan ini apa biodatanya, dia seperti apa. Ada kesempatan waktu kita tanya. Jangan bisa tanya seperti itu nanti ke kalau orang yang di bidang itu adalah Anda bisa tanya langsung dengan beliaunya, itu lebih baik. Karena apa? Dengan narasumber yang pasti benar. Tapi kalau Anda malu, tanya ke sekeliling yang memang dia paham dengan itu. Kalau tidak ada dan toh itu terkenal, cari browsing. Selesai. Saya sering di Jakarta di mana menyampaikan sebelum itu saya kasih seperti ini, kaget orangnya. Kok saya tahu? Kok kamu tahu tentang saya ini? Jadi kita terkesan di sini sebagai seorang yang profesional. Kemudian adalah percaya diri dan penampilan menarik. Percaya diri itu penting. Tanpa percaya diri, kalian tidak akan bisa membawakan acara dengan baik. Ya, saya di sini tidak ada bahasa saya percaya diri dan menarik. Saya tidak ngomong harus cantik, tampan tidak. Itu bonus, sebenarnya bonus. Ganteng mau koyo apa, ayu koyo apa, tapi membawakan acaranya gemeter, materinya kurang baik, dia tidak cerdas, ya nonton biasa. Ya, biasa. Tapi kalau kita melihat seorang presenter misalkan yang nasional, katakanlah koyo Narji, mohon maaf saya tidak bermaksud membuli kan. Itu dibanding yang lainnya dia ganteng apa enggak? Tapi enak kan membawakan acara. Kenapa? Karena dia percaya diri, tapi dibalut dengan penampilan menarik juga. Ngangkut bu, yo, pemaca yo tenangan, ya kan? Karena apa? Bahasa Jawanya apa? Busono, ajining sopo sopo, busono, ajining diri sopo, busono. Nah, makanya berpenampilan menarik itu penting. Ajining sariko. Nah ini maksud pulang. Mangel bahasa Jawa ini. Nah, maksudnya itu berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik itu adalah good looking, didelok itu yo enak. Ya, kemudian juga dia bisa mengondisikan atau dengan menyesuaikan dengan acara. Misalkan hari ini acaranya karena itu, aku dapat yang kayak kopi yang dipakai hijau. Juga wah kayak tenang gitu. Kemudian berbahasa yang baik. Di sini yang perlu belajar berbahasa yang baik itu ada. Kalau kita dulu belajar di sekolah itu ada SPOK, urutannya harus baik, subjek, predikat, objek itu harus baik. Itu sudah baik, tetapi bagaimana penyampaiannya kok tidak bisa baik? Karena Anda tidak memiliki tambahan yang mendukung itu adalah diafragma. Itu nanti yang akan kita praktekkan. Jadi ada ilmu diafragma. Ilmu diafragma itu seperti apa nanti kita akan coba. Pokoknya jenengan siap-siap. Tapi jenengan nanti kalau belajar diafragma harus benar. Kalau saya suruh instruksinya seperti harus seperti itu. Karena kalau salah dulu, apalagi di ruangan yang tertutup, orang yang mendengar nggak tahu itu nanti pikirnya negatif. Masih bingung lah kayak apa? Nanti kita praktekkan. Menarik. Nanti jenengan lagi capek-capek praktek, saya tak makan. Oke, yang berikutnya adalah penguasaan materi. Ini podcast kaitannya. Tadi disampaikan bahwa kemarin ada live, bukan live tapi harus ada dialog podcast dan ditayangkan di televisi di Madu TV Tulungagung, yaitu Tulungagung kan. Tapi bingung mencari seorang presenter akhirnya seadanya. Nah, nanti materi penguasaan materi itu penting. Misalkan bahasan kita hari ini tentang
katakanlah apa ya? Salah satu contoh apa? Apa? Mas ya, misalkan apa? Mau bahas masalah apa? Biasanya di LDR itu bahas apa? Poinnya puasa Ramadan, ya. Harus puasa nanti. Seorang host itu harus mencari data tentang Ramadan itu apa, amalan apa saja yang ada di Ramadan, kemudian hal-hal yang baik di Ramadan itu seperti apa. Itu materi semuanya dipelajari dulu sebelum melakukan pekerjaan. Jadi materi kuasai dulu. Terus tambahan untuk materi adalah, untuk menariknya adalah sampai juga harus mencari dasar-dasar yang kuat seperti dalam Quran tentang Ramadan, kemudian hadis itu juga ada. Karena apa? Itu nanti kegunaannya ada di ketika pembukaan. Seorang presenter atau host yang handal ketika dia melakukan pembukaan opening, ya, di situ mukadimahnya juga harus kaitannya dengan acara itu, ya. Ojo sampai acara misalkan acara kematian, ya kan, mukadimahnya bangga, lah itu pasti bukan apa kaitannya sudah kok, ya kan. Khawatir apa kaitannya mukadimahnya tentang pernikahan, ini kan juga nyambung, oke, misalkan itu harus memang harus baik penguasaan materi. Kemudian adalah ini yang penting lagi, smile voice dan good voice. Ada yang tahu smile voice? Smile tersenyum, gendeng tak? Oke, tadi coba saya tanya, jenengan lihat Mas Zaid tadi sudah termasuk smile voice belum ketika mau mengatakan acara ini? Lumayan. Anda merasa nyaman nggak ketika melihat seorang presenter melakukan pekerjaannya dengan senyum? Merasa nyaman nggak mengikuti? Nyaman. Anda pernah mengikuti acara yang MC-nya itu Muhammad Cucu? Pernah? Sering malah? Atau jenengan pelakunya? Ngomongnya tekong. Nah, itu nyaman nggak? Nggak nyaman. Disinilah smile voice. Jadi smile voice itu adalah menyampaikan ketika kita berbicara itu seolah-olah kita tersenyum. Ya memang kita face kita senyum, ya face kita senyum, wajah kita harus senyum. Jadi orang yang mendengar kita, orang yang melihat kita itu nyaman, ya senyum gitu, menerima. Pak mendengarkan radio itu kita bisa senyum sendiri kan? Bisa. Padahal kita kan nggak ada kontak langsung dengan orangnya kan. Tapi kenapa? Karena dia smile voice. Smile voice itu rata-rata dimiliki oleh penyiar radio, itu pasti. Karena ada ajaran pendidikan di situ adalah smile voice. Dulu saya ketika di radio sebelum di Indo TV, saya ada pengalaman di Radio Jos Tulungagung sebagai penyiar. Pertama saya kerja sebagai penyiar adalah penyiar Radio Jos. Itu saya dikasih pelajaran khusus untuk smile voice dan good voice, itu satu paket. Smile voice saya itu diajarkan teorinya di prakteknya tahu di mana? Prakteknya saya harus ngambil di pasar. Harus senyum ketika kita diajak-ajak orang di apa itu, kita harus hasilnya apapun harus senyum, harus jaga senyum. Ternyata itu setelah kita belajar smile voice, mental kita ternyata juga di situ kita dapat mentalnya. Tapi jenengan mungkin bukan kalau kayak ngamen tentang apa, oke? Yang penting harus dan pahami seperti contoh yang sudah dicontohkan oleh Mas tadi adalah smile voice. Dia sudah memiliki point smile voice. Tinggal beliau juga materi sudah menguasai, tinggal lebih permak lagi supaya lebih bagus lagi, lebih indah. Kemudian good voice. Nah, good voice itu ada loh ya, orang yang smile voice sudah bisa, tapi suaranya itu kadang cempreng, kadang serak habis gitu kan, karena mungkin grogi atau apa. Good voice nanti kaitannya sama diafragma, nanti ada senamnya. Itu dulu saya suaranya nggak ngebas kayak gini, nggak besar nggak. Dulu suara saya kecil, kayak Mas Yen sama mungkin kecil, malah lebih kecil saya mungkin ya. Tetapi akhirnya dengan senam diafragma, saya memiliki kualitas suara yang lebih punya power. Kemudian yang terakhir harus dimiliki adalah sabar dan tenang. Seorang presenter itu godaannya pasti besar,
Satu, jenengan itu kalau nanti di acara pasti pernah nemui sama panitianya dibilang nanti acaranya gini, ya kan? Tapi narasumbernya ternyata tidak sesuai atau datang tidak sesuai, atau bahkan ada panitia lain yang nonjol minta gini, stres tuh, stres. Kadang itu pengen mutung mulai mungkin. Itu tidak boleh, harus sabar. Karena kalau kita sudah terjun menjadi seorang presenter, menjadi seorang penyiar, menjadi seorang host, kita sudah memulai harus memastikan acara berjalan dengan baik, kita tutup dengan baik dan semuanya bagus, semuanya baik. Tidak boleh mutung. Kalau beracara kok pengen ngerolling terserah. Yang penting acara ini harus disajikan dengan baik. Gitu. Kalau nggak sabar nggak bisa. Karena dengan sabar kita memiliki ketenangan, dan orang yang tenang itu memiliki memiliki kualitas berpikir yang baik. Ya, karena orang yang tidak tenang rata-rata akhirnya grogi dan acara jadi buyar. Ngomong aja salah, ngomong di otaknya berpikir ini, ngomongnya beda. Pernah mengalami seperti itu? Seperti ini ya. Karena itu tidak punya ketenangan ya. Jadi tenang saja. Nanti ketenangan itu juga akan ditopang dengan good voice. Good voice itu adalah selain dia formal, dia nanti akan mempelajari kita tentang bagaimana artikulasinya baik. Artikulasinya baik di situ. Oke, kita lanjut ya, sampai sini paham ya? Mungkin ada pertanyaan. Nanti ada sesi pertanyaan. Kita problem solving. Jadi ibu-ibu, mas-mas ini ada masalah apa yang biasa sudah dilaksanakan, terus nanti ada masalah, nanti tanyakan, nanti coba kita cari solusi bersama. Berikutnya mengenai macam-macam acara. Nah, tadi saya sebutkan ada acara formal, non formal, dan semi formal. Kalau acara hari ini kita ini termasuk apa? Semi atau non formal? Semi. Kenapa semi? Di situ belum ada keterangannya. Bisa mengatakan bisa ngasih penjelasan loh ya. Kenapa semi? Kalau formal kan jelas memiliki aturan baku dan harus dipatuhi. Kemudian non formal tidak tekstual ya, menggunakan kata-kata tidak baku. Semi adalah penggabungan ya. Coba di next. Semi itu adalah penggabungan dari kesan formal dengan non formal. Ada memberikan kesan ceria dan hiburan. Itu semi. Tapi kalau non formal bebas, mau ngapain bebas, namanya non formal ya. Tapi kalau semi formal seperti ini, kesannya semi itu apa? Resmi. Resmi itu adalah seharusnya kalau ngomongkan LGNU ya jadi kan harus memakai pakaian perusahaan NU lah. Itu contohnya resmi itu. Jadi resmi memang undangannya NU gitu loh kita. Itu resmi. Kemudian ada semi formal dengan non formalnya, digabungannya. Non formal itu ini tadi dikemas dengan ceria dan juga menghibur, itu ya semi. Jadi itu ada contoh wisuda acara pemerintahan itu yang formal, peringatan Hari Wisuda Nasional. Saya ya terbiasa ketika ada acara yang kaitannya dengan bupati itu mesti ada protokoler. Itu sudah umumnya. Ini yang disampaikan. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Nama jabatan aja untuk terkait nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Kayak Kabupaten Kediri, saya mau manggil Bapak Bupati, dimarahin sama protokoler. Mas Bu sih dia, harus Mas Bu. Saya di kemarin di Bumul acara koi show, saya menyampaikan itu ditegur, nggak boleh Mas Bu dia. Jangan salah, jangan Pak Bupati, tapi Mas Bu. Nah, gitu. Artinya punya kebijakan masing-masing di dalam daerah yang memang secara tekstual itu tidak boleh kita tambah atau kita kurangi. Tapi nanti ada masa yang bisa kita untuk improvisasi, itu beda lagi. Kemudian non formal itu tidak tekstual, menggunakan kata-kata tidak baku dan dalam situasi tidak resmi ya. Itu contohnya kayak talk show, kayak podcast itu tidak resmi itu ya. Kemudian acara ulang tahun, pengajian ini juga tidak resmi. Jadi bebas orang mau berpakaian apapun bebas. Tapi kalau acara bupati rata-rata mereka mau sekali. Kalau dari pegawai ini pakai baju ini, kalau ini dia sudah terkondisikan.
Oke, berarti sudah acara seminar juga sudah. Nah, sekarang kita mengenal program. Ada tambahan adalah program. Program adalah suatu acara atau produk dari radio atau televisi. Ya, itu program. Misalkan, nih kalau di radio contoh saya di Tulungagung dulu ada seputar kita, Radio Jos FM Tulungagung. Seputar. Dan di sini saya pertama kali memakai diafragma. Pertama. Jadi saya harus benar-benar dulu salam aja itu saya harus mengulang sampai berapa puluh bahkan 100 lebih. Salam aja. Akhirnya terbiasa jadi baik. Misalkan seputar kita itu informasinya ada di Indonesia sekalian. Dulu saya gini, kalau di radio dulu mungkin jangan pernah dengar. Kalau yang usianya di atas 40 pasti dengar lah. Kalau di Radio Jos itu ada seputar kita. Misalkan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Jumpa kembali dengan saya Rumadi di 104,4 Radio Jos Tulungagung. Saya hadir 30 depan membagikan informasi-informasi yang terdapat di area Tulungagung dan sekitarnya. Baik. Memulai jumpa kita dalam kesempatan siang ini ada satu lagu bersama kepada semuanya. Jadi seperti itu radio. Kenapa seperti itu? Jadi coba masih kasih contoh. Ya harus kerja juga ya. Wani jejer nanti ya kerja. Wis bebas. Biar nanti teman-teman bisa membedakan. Sama mau siaran radio juga bisa, mau siaran apa bisa untuk openingnya. Radio. Oh iya silakan. Bebas programnya nggak harus berita, apapun bebas yang jenengan kuasai. Coba biar nanti tahu kualitas untuk memberikan. Nanti Mas Ijan juga akan belajar bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Jos FM Tulungagung yang berbahagia. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Muhammad yang akan memandu dalam acara LDN Kabupaten Kediri. Ya, sudah cukup? Bisa membedakan? Bisa. Pertama di kualitas suara, setuju. Saya dulu seperti Mas ya, sama. Cara penyampaian intonasi juga sama. Tapi ketika sudah saya diajari bagaimana diafragma, bagaimana intonasi di depan itu seperti apa, koma seperti apa, titik seperti apa, detailnya ada, dan itu akan beda hasilnya. Nah, nanti kita akan belajar dengan satu syarat, jenengan mau, jenengan semangat. Kalau jenengan nggak mau, saya nggak mau memaksa. Karena kalau yang dipaksakan itu nanti sia-sia. Oke? Nanti misalkan yang keberatan atau apa, nggak apa-apa. Jadi izin pulang dulu nggak apa-apa. Ini kita berikan hanya khusus yang mau. Karena apa? Saya ngasih ilmunya ikhlas, yang terima juga harus ikhlas. Ya, itu ya. Nah, karena saya berangkatnya ke sini juga sama dengan kawan-kawan bertaklimat ya. Oke, itu tadi nanti diafragma saya ajarkan tentang masih nanti kalau mau belajar saya yakin dalam setahun mau saya diafragma suaranya yang lebih tebal lagi, lebih bagus lagi. Kemudian acara program televisi itu ada acara sport olahraga, itu adalah penyiar. Kemudian talk show itu bisa dikaitkan dengan podcast, adalah yang kaitannya sama host, ya. Itu adalah contoh-contoh program. Jadi di sini kita membahasnya sudah luas. Tidak hanya penyiar, tidak hanya presenter, tidak hanya host, tidak hanya podcaster, tetapi juga MC pembawa acara. Itu satu kesatuan yang memang sama ruangnya, tapi beda prakteknya, beda penempatannya. Kalau biasanya tentang televisi nggak nonton ini, malah ini yang kabel ini seberapa biasanya. Seberapa ya. Jadi sampai contoh program ya. Jadi mungkin nanti hari ini karena tadi saya menyimpulkan dari materi yang disampaikan bahwa kaitannya sama lembaga dakwah NU ya untuk podcast dan sebagainya. Nanti mungkin saya akan lebih ke arah fokus ke seorang host ya kepada panjenengan semuanya dan juga pembawa acara atau MC yang sering kali digunakan untuk di masyarakat.
Kalau di televisi, acara penyiar televisi, penyiar radio itu hanya beberapa orang yang memang ada keseriusan pengen kerja di bidang itu ya. Dan itu butuh, selain butuh perjuangan, butuh hobi yang luar biasa. Anda daftar belum tentu 100 daftar diterima semua kan, biasanya terima cuma 5 atau 10 gitu kan. Tapi kalau membawa acara atau MC mau visual atau kemudian pembawa acara biasa itu peluangnya besar. Oke, lanjut. Ada tips menjadi presenter yang baik. 1, jangan datang terlambat. Itu harus. Kalau sama datang terlambat berarti acara disebar. Terus diganti dengan presenter lagi. Kemudian belajar topik yang akan dibawakan. Terus gunanya datang tidak terlambat adalah untuk mempelajari topik yang akan dibawakan. Jadi jenengan minimal, ini minimal ya. Kalau yang sudah profesional itu dia datang 20 menit tidak apa-apa sebelum acara. Bagi yang tidak profesional. Tapi kalau bagi yang masih belajar menuju profesional, upayakan minimal 1 jam sebelum acara sudah datang. Itu dalam kondisi sudah siap ya. Jangan sampai 1 jam datang itu sih nak kalau bingung makeup, saya ngomong habis di makeup oleh tinggi yang seperti pulang makeup, masya Allah. Bulan itu gak ada putus tunggal kadang yang betul sabar nunggu ini, ngomongnya kalah mau nunggu tunggal yang betul. Oke, bu, itu, niku make up niku, kalau masak tasik dan make up. Oke, kemudian pelajaran topik yang akan dibawakan itu adalah seperti apa? Jadi jenengan itu nanti berpikir seperti ini loh, ada rancangan di panjenengan, gambaran. Itu planning, katakanlah planning. Saya mau acara ini, ya. Jadi topiknya nanti yang harus saya siapkan apa? Kalau bisa jauh sebelum hari itu nanti narasumber yang datang siapa aja, kaitannya sama siapa aja. Itu nanti dengan bisa sudah mengumpulkan topik-topik yang ada kaitannya dengan itu. Itu adalah contoh seorang presenter yang profesional. Misalkan jenengan di acara podcast, acara Ramadan, nanti berarti jenengan topiknya adalah tentang Ramadan. Kemudian di segmen pertama misalkan, kan Ramadan itu bisa, kalau kita kan bisa langsung topiknya Ramadan. Oh berarti Ramadan itu bisa dibagi menjadi 3, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Berarti yang saya perlu bahas di segmen pertama adalah 10 hari pertama itu tentang apa aja. Langsung nyandek itu, ya. Jadi harus tahu. Jadi nggak hanya bingung datang buat podcast, tema kita adalah Ramadan, terus membuka acara, menyapa narasumber, hanya tanya-tanya, enggak. Yang cerdas adalah langsung kita punya gambaran dan juga punya kayak tidak hanya pengantar, kayak planning tepatnya, planning. Jadi nanti segmen pertama apa, segmen kedua saya bahas apa, segmen ketiga bahas apa. Segmen pertama berarti opening dan kata pengantar itu apa, saya ingin sampaikan apa. Di sini ada improvisasi harus masuk di sini ya. Yang cerdas itu adalah memiliki improvisasi. Sebelum membuka opening, salam, kemudian improvisasi tentang Ramadan apa sekilas, kemudian itu nanti akan dijabarkan di segmen pertama. Kemudian nanti segmen kedua adalah aku harus membahas apa. Di sini konsepnya juga harus disiapkan. Segmen ketiga sekaligus nanti closing itu harus segmennya konsepnya apa aja. Itu harus sudah tertata. Itulah seorang presenter yang profesional. Kemudian buat garis besar apa yang akan dibawakan. Dari semua itu, ya kan, di akhir closing kan harus pasti ada kesimpulannya apa. Garis besarnya itu harus, dan itu cepat. Karena apa? Kita setelah mendengarkan materi dari materi ini kan, narasumbernya menyampaikan materi, kita harus bisa segera menyimpulkan. Di saat kita mau berpikir mau ngomong apa, satu telinga kita mendengarkan pemateri yang menyampaikan materi, kita simpan. Kita di sini mau nanti tanya pertanyaan apa berikutnya, tapi kita juga harus memberikan ini garis besarnya nanti apa, mumpet kan? Kenapa?
seperti sulit seperti itu. Kalaupun mudah Bu, semuanya bisa menjadi presenter. Karena sulit itu, makanya sedikit sekali yang bisa menjadi presenter atau host yang baik. Sedikit sekali. Hanya orang yang memang terlatih, dia memang melatih dirinya dan memiliki kemampuan yang kuat, ditambah dengan punya bakat, dan satu dalam melaksanakan itu punya kesabaran dan apa tadi? Ketenangan. Itu. Jadi kemudian yang berikutnya adalah atur kecepatan dan nada bicara. Jangan terlalu cepat, ya jangan terlalu lambat. Jadi diatur supaya ada komunikatif dengan audiens. Jadi kalau kita sudah podcast, dalam podcast atau program, kita selain komunikasi dengan narasumber, tapi bagaimana audiens itu juga ikut-ikutan kayak nimbrung ngomong gitu. Ada yang mereka itu, oh itu keinginan saya disampaikan udah seperti itu, mewakili mereka gitu. Jadi harus di situ lengkap lah. Kemudian kontak mata itu penting. Nah ini kenapa kontak mata itu penting? Kalau ada audiens itu harus seperti ini, nggak boleh hanya ngomong tapi sambil lihat berdoa, audionya pulang nggak tahu. Nggak mesti hilang apa ya. Tinggal mulai. Siapa tahu pas nyawa ketemu dulu ya, alhamdulillah tambah. Wah ada dulu. Enggak nyawa mana wah ketemu sing ayu. Benar dia. Kenapa kotak mata itu penting? Itu hanya sebagai garis besar. Terus yang paling penting apa? Satu, kita kasih tahu di sini. Ini dengan sebenarnya rahasia. Tapi buatan suku azab ini memang harus dimiliki oleh seorang presenter. Harus bisa menjatuhkan narasumber. Ojo nyawa narasumber. Tatap mata narasumber. Resto nih. Tapi harus tak ngomong, masa dipandang. Ya tak salah. Jadi yang terbiasa biasanya main mata. Buat kadang ini pesan ini nggak lewat narasumber cari dua dan banget di sawah, ya wayu, narasumber wes terasa mulai sepuluh lah. Buat kita yang profesional. Karena apa? Dengan menatap mata narasumber, kita itu sebenarnya hanya menyamakan frekuensi. Jadi biar acara yang kita tontonkan itu frekuensinya sama. Perbedaan narasumber dan host itu tidak terlalu jauh. Tadi saya sampaikan kan, kita bisa menempatkan diri dan adaptasi. Jadi kalau kita dari presenter jangan kalah sama narasumbernya. Meskipun mungkin kenyataannya, realitasnya kita di sini santri, narasumber kita ada seorang kiai, takdir kita tetap, mahabbah kita tetap bisa frekuensi. Biar yang nonton itu juga enak, nggak kelihatan kita terlalu mundur-mundur, nggak boleh, tetap kita sopan, tetapi juga harus frekuensi, ya. Oke, nanti ada video contoh-contoh yang tak kasih tahu. Saya putarkan kepada anda semuanya. Waktu itu saya masih lumayan lah, masih di Dewa TV dengan presentasi terbaik saya dengan tertinggi berat badan. Masih gendut-gendutnya waktu itu. Oke, kemudian latihan dan latihan ini yang saya maksud. Kalian akan terbiasa, kalian akan membuatkan suasana bukan acara dengan baik itu karena akan latihan yang terus menerus dan juga jam terbang yang tinggi, itu penting ya. Oke, next. Berikutnya sampai sini paham? Mungkin ada pertanyaan? Berarti materi sudah habis. Selamat mencoba dan menjadi penyiar presenter host profesional. Amin. Jangan takut dengan usia, berapapun usia. Selama kita bisa manfaat, disitulah sebenarnya satu hal yang indah, ya. Jadi semua ada porsinya masing-masing. Makin dengan misalkan usianya sudah 44 tahun, terlambat kasih enggak. Kita punya porsi masing-masing, ya, punya segmen masing-masing. Nah itu loh, filosofinya bagus. Mbak Kami itu udah tua, masih tambah matang, tambah jelas ya kan. Oke, sekarang sesi materi sudah selesai. Berarti ini saya buka dulu sesi pertanyaan. Silakan teman-teman kalau mau bertanya tentang pengalaman atau dari materi tadi yang belum ada paham sekarang ditanyakan.
akan sebelum saya lanjutkan untuk praktek tentang diafragma, dan nanti setelah diafragma saya kasih, nanti juga kita ada praktek langsung bagaimana langsung mempraktekkan hal yang sudah saya sampaikan menjadi presenter nanti ada tambahan satu lagi yang belum saya gini, video diputarkan. Video ini saya putarkan video bagaimana opening program seperti apa, bagaimana ini podcast kaitannya, bagaimana yang religi aja karena ini ada LDO yang religi aja. Ini mohon maaf, saya kebetulan cari video karena waktu ini saya nyari video sama beliau yang sekarang dia juga mungkin pengurus NU yang beliau sudah meninggal. Beliau adalah Kiai Haji Sumanan Hidayat almarhum, itu pernah sering dalam program Asal Wal Bungkus dengan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dialog dengan pemilik travel biro umroh dan haji, Bapak Haji siapa Pak Samsul. Itu ada opening dulu Mas Puter. Oh, memang belum ditanya, masih dicek ya. Selamat menyaksikan. Gak nyambung. Gak besar ya. Putar kembali. Akhirnya enggak ada. Oh, enggak masuk. Di sini hanya saya potong-potong, di pos dulu, dimatikan. Saya potong-potong tadi adalah bentuk contoh opening program. Jadi ketika kita opening program, itu pastikan yang dilakukan adalah satu, ketika opening kita sebagai umat Islam tentunya salam. Itu adalah harus. Saya pun dimanapun juga seperti itu. Kemarin saya ada acara di Jakarta, padahal itu acara ulang tahun JKC itu orangnya nggak ada yang Islam Kristen semuanya. Tapi saya beranikan diri salam, tidak apa-apa. Kenapa? Bentuk bentuk syiar kita kok nggak apa-apa. Saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Bagus sudah senang mulia sama berjaya. Saya gitu juga nggak komplit. Mereka hanya bisa menerima, nggak apa-apa. Dan gini, untuk opening, setelah membuka opening program itu adalah ketika sudah mulai kita salam. Yang kedua adalah sapa pemirsa. Ini bisa dicatat. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda pemirsa semuanya? Jadi sapa pemirsa. Kemudian yang lebih baik profesi kita adalah doakan pemirsa, doa bersama untuk hal yang lebih baik, untuk hal yang baik-baik. Itu setelah menyapa itu, kemudian Anda
improvisasi terkait acara hari ini. Topik hari ini improvisasi. Jadi contoh misalkan kalau Ramadan biasanya kan langsung misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda pemirsa? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ini sebentar lagi kita masuk pada bulan suci Ramadan. Kita tahu sendiri bagaimana bulan suci ini adalah bulan yang penuh rahmat. Ramadan dibagi menjadi 3, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Nah, ada manfaat dan barokah apa saja di hari-hari itu, dan ada amalan apa saja. Makanya teman-teman semuanya ikuti saya dalam podcast hari ini, karena sudah hadir bersama saya. Beliau adalah disapa di Assalamualaikum Ustaz, gitu. Jadi ada suatu improvisasi, ya. Bisa diterima, paham sampai sekarang? Sampai ini paham ya? Nah, baru menyapa narasumber. Setelah memperkenalkan narasumber, itu baru menyapa narasumber. Menyapa narasumber gimana? Assalamualaikum Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dan juga menyapa pemirsa semuanya yang ada di rumah. Hari ini dapat kita ada tentang Ramadan Ustaz. Ustaz, benar ya Ramadan itu ada 3 sekali. Oh iya benar ya. Dia akan menjelaskan. Ustaz, yang pertama di sebelum pertama itu katanya gini. Jadi seolah sudah tahu sebenarnya, tapi nggak tahu karena untuk bahan pertanyaan. Nanti Ustaz akan menjelaskan karena ada fakta Ustaz ini. Nah, ini adalah opening program. Kemudian closing segmen. Kan program podcast itu misalkan ada beberapa segmen. Segmen 1, 2, dan 3. Misalkan ada 3 segmen. Nah, sebelum ke segmen kedua, itu closing segmennya seperti apa? Baik pemirsa, nanti kita akan masih melanjutkan bincang-bincang kita tentang Ramadan bersama Ustaz siapa misalkan namanya. Dan tentunya teman-teman semua pastikan Anda tidak kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Sekarang seperti itu. Kemudian itu adalah closing segmen. Opening segmen di mana? Opening segmen adalah call station. Call station itu apa? Adalah memanggil kembali program tersebut. Misalkan podcast kamu adalah podcast kita itu adalah programnya namanya Assalamualaikum Gus misalkan. Nah, opening segmennya gini. Baik pemirsa, kembali bersama saya Akbar Mani dalam Assalamualaikum Gus. Kita sudah masuk pada segmen kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 hari kedua dalam bulan suci Ramadan itu ada apa aja. Kembali kita bersama Ustaz. Misalkan Ustaz Zakaria itu ngomong. Jadi call station. Jadi call station itu adalah kita adalah untuk memanggil kembali tentang program kita. Itu adalah opening segmen. Ini dengan baik-baik karena nanti akan kita praktek di sini, ya. Kemudian closing segmen seperti tadi, closing segmen kedua untuk melanjutkan segmen nanti ke-3. Bagusnya lagi, ini diingat-ingat. Bagusnya lagi, ketika kita mau closing segmen kedua, mau ke segmen nanti ada segmen ketiga. Segmen ketiga itu nanti ada apa aja, dikasih isi-isinya di depan. Biar orang menarik, nanti mau menunggu gitu ya. Ya, gitu. Jadi misalkan gini, closing segmen. Tidak terasa bahwa kita semuanya sudah di segmen kedua, di ujung segmen kedua. Tapi Anda jangan kemana teman-teman. Karena apa? Karena nanti di segmen ketiga ada satu hal yang sangat istimewa. Katanya nih, ada satu amalan di bulan suci Ramadan yang kita bisa mengerjakan itu pahalanya sangat luar biasa. Pasti teman-teman semua penasaran? Iya, closing segmen kedua. Makanya jangan kemana-mana. Nanti kita akan bahas di segmen ketiga dan kita akan kembali sama pariwara berikut ini. Jadi seperti itu. Jadi ada poin-poin yang untuk menarik di segmen terakhir berikutnya. Nah, nanti diulang lagi untuk opening segmen call station lagi, kemudian membahas tema, dan di sini tadi harus bisa menarik kesimpulan, ya. Karena segmen terakhir setelah selesai, Ustaz, terima kasih sudah selesai bincang kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas benar-benar bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, bagi pemirsa yang ada di rumah, dan tidak hanya mendapatkan ilmu saja, tapi kita semuanya bisa mempraktekkan, mengaktualkan sehingga kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Ustaz. Sebelumnya kita tutup Ustaz berikan kita barokah doa dulu, misalkan seperti itu. Jadi Ustaz doa. Baik pemirsa,
kita sudah bersama kita dalam asal lulus hari ini. Kita nanti akan ketemu di di asal berikutnya, episode berikutnya, tentunya dengan bahasa dan topik yang berbeda. Saya Kurmadi, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi plong tanda tangan ya. Jadi seperti itu. Jadi poin yang harus dibahas banyak ya. Ketika sudah masuk di sini, ketika kita membawakan acara, ingat kita memang harus kita harus bisa improvisasi, kita cerdas. Kemudian kita harus smile voice, ya kan? Kita harus good voice. Kita harus punya attitude. Semuanya disatukan dalam situ dan diaktorkan dalam situ. Nah, oke. Ini sama Yai Manan ya. Saya coba dia sama almarhum Yai Manan. Nah, ini ada program Assalamualaikum Gus. Saya narasumber dengan Yai Manan. Itu tadi saya waktu dialog ini saya tidak tahu apa temanya. Saya dikasih tahu waktu datang ke studio tamu kita adalah Kiai Yusuf Manadikaya dan beliau mau membahas tentang muharram. Itu 30 menit sebelum acara. Jadi materi kan saya tidak punya sama sekali sebenarnya. Dalam 30 menit ya saya harus berupaya muharram itu seperti apa. Ya udah langsung klik semuanya di browsing muharram ya. Dia mondok dia pernah ngaji ada tentang muharram, tapi bagaimana kita menyampaikan itu kita sampaikannya juga menarik untuk semuanya ya pemirsa gitu kan, kita aplikasikan gitu. Nah di situ langsung kita live tidak ada kok sampai salah berhenti ya sudah fatal itu ya karena live. Jadi yang perlu kita amati di sini adalah dengan kalau melihat pemaparan saya ketika membuka acara itu sudah terlihat smile voice atau belum? Sudah.
Itu butuh latihan, ya butuh latihan. Makanya seorang presenter kita menyampaikan smile voice sama enggak itu bedanya di situ. Kita smile voice, kita dengan sabar dan tenang, karena ketenangan itu akan membuat otak kita rileks untuk mengerjakan suatu hal, merangkai kata dan sebagainya. Itu biar mudah. Kecerdasan kita adalah untuk membahas intinya kemana, tapi sebelumnya ada hal-hal improvisasi yang perlu kita masukkan. Kita tanya ya Yusman sebelum kita membahas jauh tentang Muharram, ada apa saja di Muharram. Mungkin dari Yai ada penjelasan tentang Muharram itu apa. Kita pancing itu dulu. Sebenarnya apa? Karena kita itu bodoh. Sebenarnya bodoh. Kita pancing narasumber menjelaskan tentang Muharram. Oh, kita menemukan poin-poin untuk bertanya berikutnya, gitu loh. Maksudnya di situ. Kadang itu seorang presenter harus juga cerdasnya di situ. Iya, dadakan. Mancing dulu. Makanya mancing dulu. Padahal dia sudah ngomong, Mas nanti saya ingin menyampaikan materi tentang Muharram. Poinnya ini. Kan nggak mungkin hanya poin ini kita mancing satu segmen habis. Padahal ada 3 segmen. Makanya tentang Muharram itu apa? Beliaunya tentang Muharram itu gini. Nah, ketemu poin ini, ya udah. Selain poin yang mau disampaikan tadi, kita ada poin-poin tambahan yang katakanlah nanti buat materi kita. Disitulah. Itu adalah solusi tercepat yang harus dimiliki oleh seorang presenter adalah cerdas. Makanya saya tadi menyampaikan cerdas. Improvisasinya harus tinggi. Yang kedua adalah kemauan kita untuk bertanya langsung sebelum acara mulai dengan narasumber. Mohon maaf nanti kita ada 3 segmen. Per segmen itu 10 menit. Kita bahas apa aja nih segmen? Ada. Kita berdiri. Oke, bisa dilanjut? Saya tadi melanjutkan tentang bagaimana kita memposisikan diri untuk dalam sebuah program atau podcast ya, seperti itu. Jadi di segmen opening sudah saya kasih tahu bagaimana kita opening program, kemudian contoh closing segmen, bukan closing program ya, closing segmen, kemudian opening segmen dan closing program. Sudah saya kasih contoh semuanya. Kalau sudah saya kasih contoh dan Anda yang dilakukan yang harus dimiliki oleh seorang presenter itu juga sudah apa? Misalkan karena tadi saya dibilangin bahwa tidak hanya 1 kali pertemuan, kalau bisa beberapa kali pertemuan untuk lebih mematangkan. Apakah kira-kira ada yang siap ketika dikasih tugas untuk membuat podcast dan kita teliti di pertemuan berikutnya? Siap ya? Siap dong. Harus siap. Kita itu yang akan berjuang lah ya. Harus siap. Nanti ini ada praktek kalau ya. Nanti kalau sesungguhnya kan lebih berat lagi. Bebas. Program acaranya bebas. Teman-teman bebas kalau bisa berkelompok. Ada satu kan di sini kan ada kaderisasi kan.
mana yang dikatakan sebagai seorang presenter, mana yang dikatakan sebagai seorang dai. Jadi dai-dai muda dilibatkan dalam sini, kita bahas suatu acara apa. Jadi dengan presenternya dai-nya siapa gitu, seolah membahas ini. Karena realitasnya nanti ini yang akan kita sampaikan di medsos. Kan gitu, sama gitu ya maksudnya. Jadi monggo nanti berkelompok. Jadi kan kelompok itu kan artinya ada 2 narasumber misalkan langsung ada, kan bisa langsung. Bebas kalau mau temennya sendiri. Teman kalian siapa tahu nanti juga ini memang punya kemampuan di bidang syiar juga ya kan. Monggo bebas. Langsung sama dai-dai LDNU juga bisa. Sama temennya sendiri juga bisa. Ya. Jadi ini nanti dibuat video dan nanti akan kita bayarkan, akan kita koreksi di mana kekurangan yang harus dibenarkan. Nanti biar jenengan memang benar-benar sudah siap gitu ya. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab sebelum nanti kita lanjutkan untuk praktek. Siapa yang tadi mau tanya? Mas ya, ibunya mau tanya, silakan. Nggak sampai sana ya kayaknya. Geser mawar mungkin. Nggak usah pakai mic. Ya, masih ada yang meneruskan nanti. Ya. Ini kita mungkin jangan itu langsung suaranya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya pertama terima kasih kepada Mas Agung Mawage, paling tidak kulontan atas ilmunya yang luar biasa yang disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Yang ingin perkenalan buatan ini. Nama saya sangat mudah untuk diingat karena nama saya mudah, biasa dipanggil mudah. Kemana-mana selalu mudah. Alhamdulillah. Nama saya Siti Mahmudah. Ini kami dari Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ini tapi bukan Mama Muda ya? Mahmudah. Alhamdulillah, di usia saya yang di atas usia 40 ternyata Allah masih memperkenankan untuk tetap belajar gitu ya. Ini ingin saya sampaikan yang sudah kami alami di lapangan itu ketika ada biasanya acara manten. Saya sering biasanya itu MC di acara manten. Itu saya sering bahasa Indonesia terus menggok bahasa Jawa, seperti itu. Terus yang biasanya terjadi di masyarakat kita itu masih berlaku kata yang bersangkutan, kemudian waktu dan tempat. Nah, ini ingin saya pengen tahu ilmunya sebenarnya seperti apa. Kemudian ada kata-kata dipersilahkan itu ya, itu yang 1, 2, 3. Yang terakhir ketika ada acara penutup doa itu sebenarnya sebagai MC itu doa dulu menutup acara atau nanti akan diakhiri dengan doa dari kami cukup sekian atau seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, satu jawaban ya. Biar enak ya langsung ya. Ibu Mahmudah, terima kasih. Saya tuh kalau sama ibu itu luar biasa. Takdim saya ke seorang ibu itu luar biasa. Jadi saya tawadu saya ke seorang ibu itu sampai sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Ayah saya sudah meninggal dan saya harus menghidupi seorang ibu dan 3 adik. Alhamdulillah sampai sekarang saya istiqomah. Mudah-mudahan terus bisa istiqomah. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimanakah ketika kita
dalam suatu acara kita menjadi seorang MC, bahasanya berubah-ubah. Awalnya kita bahasa Indonesia, tiba-tiba setelah sambutan orangnya bahasa Jawa, dan kita jadinya bahasa Jawa gitu kan. Sebetulnya itu kita lihat acaranya kan tidak formal. Kita kembalikan itu Bu ya, formal, non formal dan semi formal. Ketika acara itu tidak formal Bu, itu sah-sah saja. Yang penting nyaman audiennya, gak apa-apa. Hanya kita ngerasa gak enak aja kan sebenarnya. Saya terbiasa Bu, di depan saya buka dengan bahasa Jawa. Saya pikir orang-orang mungkin bahasa Jawa lah, saya prediksi. Ternyata sambutannya bahasa Indonesia coba. Gitu. Akhirnya saya ada kekhawatiran kalau saya pakai paksa bahasa Jawa, nanti ternyata mantainya begininya ini gak bahasa Jawa di sana. Sehingga saya pakai bahasa Persatuan Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia, saya lanjutkan. Tapi pembukaan saya terlanjur bahasa Jawa. Atau sebaliknya kita bahasa Jawa, dalam prakteknya ke depan ternyata banyak yang bahasa Indonesia, ya mau tidak mau. Itulah konteks kita sebagai presenter profesional, adalah bisa membawakan acara dengan baik. Selama itu acara bukan formal, sah-sah saja. Yang penting penyampaiannya baik, terus gak serotol Bu, artinya gak kelihatan kita jadi drop, enggak boleh. Kita tetap harus penyampaiannya dengan baik, itu tidak masalah. Yang kemudian yang ditanyakan Ibu adalah tentang bagaimana ada sebutan-sebutan misalkan kepada tempat dan waktu, dipersilakan seperti itu. Sepertinya itu nggak masalah. Yang kata-kata yang harus dihindari, lebih baik dihindari itu adalah misalkan kita mau acara berikutnya, menginjak acara itu tidak boleh. Karena apa? Acara kok diinjak-injak, nggak boleh. Bahasa yang baik adalah Bapak Ibu hadirin berbahagia, acara selanjutnya adalah misalkan itu. Acara selanjutnya adalah, atau acara ketiga adalah, kita sebutkan acaranya dengan menginjak acara, jangan. Ya. Kemudian untuk mempersilahkan, misalkan begini, Bapak Ibu hadirin berbahagia, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz, nama siapa? Z Muhammad, oleh Al-Ustaz Z Muhammad, yang akan membacakan Quran surat Al-Isra ayat 1-3. Kepadanya disilakan. Cukup kepadanya disilakan. Itu bahasa yang baku tapi enak, nggak terlalu berlibat gitu loh. Atau kalau bahasa Jawa, karena kita memang bahasa Jawa itu memang ada susunan tata bahasa Jawa yang memang harus bisa dipakai. Kalau bahasa Jawa misalkan dumateng panjenenganipun dalam sebuah panggilan kalau semangka, itu betul-betul nggak boleh. Dumateng panjenenganipun kalau semangka langsung itu kurang sopan. Tetap dumateng panjenenganipun dalam sebuah panggilan kalau semangka. Karena bahasa Jawa, bahasa Indonesia sama Jawa itu beda ya. Jadi kita harus tahu kalau bahasa Indonesia seperti itu, disilakan sudah cukup. Tuh, yang terakhir tadi apa? Penutup ya. Nah, biasanya kebanyakan acara sekarang kita logika. Acara itu yang membuka siapa? MC. Yang menutup siapa? Kalau MC menutup sebelum doa itu masuk dalam acara atau tidak? Hah? Enggak. Seharusnya doa itu ada di dalam acara kan, sebagai penutup kan. Tapi MC menutup di depan doa. Itu berarti doa itu di luar acara atau di dalam acara? Logikanya masuk kan? Sehingga MC yang profesional untuk menutup suatu acara itu harus setelah doa. Terserah nanti audiennya mau bubar, monggo, gak apa-apa. Tapi profesionalnya seperti itu. Satu, memang profesional. Kedua adalah takdim kita kepada kiai. Sama aja pamit sih, kiai nurut pamit sama pamit itu gak sopan. Iya sih, sering terjadi. Karena kadang banyak orang yang hanya melihat salah tapi ditiru gitu. Salah tapi ditiru, dan khawatirnya, yang mengkhawatirkan adalah salah sudah menjadi budaya itu. Jadi yang benar, kalau saya belajar dulu seperti itu, makanya apapun acaranya, dimanapun, kalau saya ya prosek ya setelah doa, beliau doa, selesai doa, bahkan nunggu saya beliaunya, waktu saya kiai, beliaunya turun sampai duduk baru saya tutup.
Saya tidak apa-apa ditinggal audio, tidak apa-apa gitu. Tapi saya tidak mau sulatan kepada seorang kiai itu. Oke? Itu ada lagi yang mau tanya, silakan. Jawabannya sudah cukup Ibu? Iya, silakan. Yang belakang dulu itu yang sudah dulu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ramadhani Putri Minawa dari Kecamatan Gaperejo. Saya di sini mau tanya bagaimana kita mengendalikan mood agar mencapai smell voice dan good voice itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Berarti ada keinginan untuk memberikan sesuatu hal yang baik. Mbaknya sudah menikah apa belum? Karena belum, makanya belum terbiasa. Insya Allah masih sama menikah itu biasa diberi jenis lumayan senyum. Mas kasih badan juga senyum. Itu adalah smell voice terbiasa. Karena mbaknya belum, ini penting. Sama belajar. Nanti kalau sudah menikah, terus jenis sama mesti beruntung. Karena smell voice kayak jatah bayaran sama ini smell voice. Jadi kurang yuk pakai smell voice itu. Ternyata smell voice itu bisa digunakan untuk hal-hal yang luar biasa. Jadi ibadah panjenengan. Jadi bagaimana mengondisikanmu untuk saya garis bawahi untuk menstabilitaskan tentang bagaimana smell voice ketika kita berproses sebagai penyiar dalam penyiaran. Smell voice itu ada latihannya, harus dilatih. Kita terbiasa ngomong dengan senyum. Senyum itu bisa ada karena kita merasa nyaman dan kita merasa senang di dalam itu. Kemudian meskipun mood kita tidak baik waktu itu, tapi kalau kita, terima kasih. Minum saya karena saya tidak biasa minum ya, misalnya di pakai sebelah atau gelas. Kalau mood kita tidak baik, tapi kalau kita mau dan menerima waktu itu untuk menjadi host atau penyiar atau presenter, ya mau tidak mau kita profesional. Tadi saya sampaikan kita harus profesional dalam sini kan. Kalau profesional mood ini kita hilangkan. Mood yang tidak baik itu kita hilangkan. Ya kita harus profesional jadi presenter. Syarat jadi presenter pembawa acara adalah smell voice. Cara belajarnya adalah satu, materi pahami dulu. Kalian harus punya materi yang benar-benar matang. Materi yang tidak matang atau kalian bingung mau ngomong apa, itu yang akan mengurangi adalah smell voice. Yang mengganggu smell voice itu keluar, inner beauty Anda akan hilang. Itu gara-gara kalian adalah dalam kondisi keterpurukan atau dalam kondisi kelihatan gobloknya. Jangan beri kesempatan itu. Makanya harus 1 jam datang lebih awal. Itu adalah untuk mencari materi yang kaitannya sama program itu. Satu sama hal, Mbak. Kalau sama mau smell voice, itu adalah sama punya keinginan untuk membahagiakan orang, untuk membuat acara itu orang senang. Jadi sama nanti akan mengawali dengan diri sendiri dengan senang, dengan senyum. Kamu mengharap orang senyum ke kamu, tapi sama nggak mau senyum, ya nggak mungkin lah. Ya. Nanti sama akan bisa membedakan bagaimana ketika sama bisa membawakan dipaksa. Pertamanya dipaksa, sulit memang ketika kalian fokus ke materi, kadang senyumnya hilang. Tapi ketika sampai senyum, materinya jalan bingung, jadinya yang diri kayak nah, akhirnya bingung, jadinya susah ya. Nah, itu ya Mbak ya, pertama memang perlu latihan. Kalau sampai latihan yang paling cepat untuk mendapatkan smell voice, teman punya kaca kan di rumah, coba ngomong sama diri sendiri, coba membawakan acara sama diri sendiri, sama lihat aku sudah bisa smell voice loh. Kalau sampean melihat gambar muaya si permut, sampean belum terhibur, berarti itu belum smell voice. Ya, itu adalah salah satu upaya yang paling cepat untuk mendapatkan smell voice kita. Kamu coba ngomong opening sendiri berapa
beberapa menit itu tetap bisa menjaga 9% belum. Dengan itu nanti sama bisa melihat, oh wajah itu kalau di muka dilihat orang itu kayak gini, aku kurangnya kurang gini atau gini, perlu tambah dari kurang itu nanti tahu ya. Itu solusinya. Jadi awalnya adalah bilangkan kalau kita sudah siap jadi seorang presenter, kita harus profesional, masalah apapun lupakan. Itu ya. Oke, berikutnya silakan pertanyaan. Ini dulu tadi banyak ini ya, nanti yang berangkat. Jadi kalau adabnya kok nggak ada yang nanya ini? Oh ya, setelah ini tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latif Zahra dari Kecamatan Keras. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang melaksanakan hari ini karena materinya sangat bagus sekali, apalagi dari kita yang organisasi pasti butuh yang namanya bagaimana cara penyampaian presentasi yang benar. Yang saya tanyakan, terkadang kita kan membawakan acara itu kan dengan nuansa yang berbeda. Misalkan kalau acara agama, acara ulang tahun, acara pernikahan, suasana sama-sama semi formal, cuma pembawaannya itu bagaimana baiknya. Kalau di acara agama bagaimana, kadang kan memang wajib acara pengajian ini, jadi kayak orang tahu lomba ini kan. Biasanya kalau kita mengadakan kados masjid, ketika MC kita kayak berada di nuansa pengajian. Terus kalau pas mendengarkan singkatannya bapak aku, kayak kita merasakan nuansa pelatihan. Jadi sebaiknya kita menempatkan nuansa-nuansa itu tepat pada momennya itu seperti apa gitu. Ya. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua, ketika kita sebagai presenter, tadi saya melihat video ada ketika opening menyebutkan nama, di closing juga nama. Apakah itu juga berlaku untuk MC, presenter yang lain, atau cukup salah satu ketika awal atau akhir? Ada lagi? Sampul, terima kasih. Ini terobsesi untuk menjadi podcast ya. Karena kayaknya lebih ke situ artinya yang kedua. Yang pertama tentang bagaimana kita memposisikan diri dengan berbagai macam acara seperti apa. Kita kembalikan orang itu masing-masing punya gaya dan punya karakteristik yang berbeda, tapi pada dasarnya bentuk pelayanannya adalah sama. Nah, acara semi formal itu yang tadi kan di depan saya sudah mengatakan moto saya adalah pandai-pandailah menempatkan diri, jangan beradaptasi. Itu luas maknanya. Kalau orang-orang Anda ngomong kita harus pandai adaptasi, itu salah bagi saya. Kalau ini contoh yang jelas saja. Pandai menempatkan diri, misalkan kita awal katakanlah teman-teman yang pemabuk dan sebagainya, kita nggak adaptasi, tapi pandai menempatkan diri. Ya awal, tapi ketika mereka minum kita tidak minum, kita tahu tempat kita tahu makom kita. Tapi kalau kita adaptasi ya itu mabuk. Nah, acara seperti itu, acara manten, acara ulang tahun, acara misalkan apapun, misalkan hari ulang tahun apa lainnya gitu ya, acara pengajian, kesannya kan berbeda, iya kan? Sebenarnya yang berbeda itu hanya acaranya, tapi sebenarnya kemasannya kita itu memiliki kemasan yang sama, hanya beda tempat dan acaranya. Suatu produk anggur misalkan ini tuh ya, misalkan sama taruh di piring namanya apa? Anggur. Ditaruh di tempat lain namanya apa? Tetap anggur. Itu jenengan. Bawakan dengan kemampuan jenengan, karakter jenengan. Tetapi seorang presenter itu poin-poinnya seperti tadi. Pengajian apa tidak bisa kita ajak kayak Sungai Voice Ali Kebiuna. Bisa kan? Justru malah bagus. Cuma ada kita terbawa dengan nuansa yang sangat serius misalkan. Itu yang harus akan bongkar. Jangan seperti itu. Saya kalau di pengajian lainnya tidak seperti itu. Misalkan ada sholawatan yang masuk, saya komedi. Misalkan sholawatan acara Maulid Nabi gitu, ada sholawat Nabi Muhammad. Saya itu ngomong hadirin para bagian dari Rasulullah Taala. Ada satu riwayat
ada suatu cerita yang menarik yang perlu kita simak. Pada saat Pak cari seolah sok tahu, tapi akhirnya membuat orang jadi enak. Jadi itu kaitannya dengan kanjeng Nabi. Ada hal-hal yang nilai plus untuk kita. Gak hanya hari ini terhormat kalau berbahagia kita lanjutkan lagu berikutnya. Enggak seperti itu. Atau kita masuk acara ini sebelum pengajian ini misalkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah yang kami sampaikan oleh beliaunya siapa ini. Tapi sebelumnya kita meletakkan kita itu ada itu disampaikan untuk lebih enak diterima dan sebagainya. Nah, jadi posisi kita sebenarnya hanya mungkin yang ulang tahun anak dan sebagainya. Kita harus bisa menjadi seorang anak, bersifat seperti karakter seperti anak. Menjadi kesadaran, yaitu kalau kita di lingkungan pengajian kita harus bisa berkarakter bersifat seperti seorang pakaian, misalkan seperti seorang musliman, seorang muslim. Tapi cara penyampaian kita, gaya bahasa kita, bagaimana antara ini orang mengikutinya dengan nikmat, dengan enak mengikuti ajaran kita. Jadi itu pandai menempatkan diri, tapi jangan beradaptasi, ya. Boleh acara ulang tahun anak menempatkan diri seolah menjadi anak, tapi nggak jadi anak teman. Kok nggak coba itu menjadi anak? Ya, jadi tetap karakter itu disampaikan. Artinya hal-hal poin-poin yang sifatnya memang membuat komunikatif, ya, kemudian membuat orang nyaman, terhibur, itu tetap. Gini loh, kita menjadi di lingkungan LBNU, jangan sampai tujuan kita adalah syiar. Jangan sampai syiar kita itu terkesan monoton, terkesan tidak menarik, apalagi terkesan menjadi beban yang berat, sehingga orang tidak tertarik dengan syiar kita. Itu jangan sampai. Makanya kita butuh produk-produk, butuh hal-hal yang akhirnya bisa membuat hal baru yang menarik. Itu kita harus berpikir sampai sekarang, itu di perkembangan. Tapi bagaimana syiar kita intinya bisa tersampaikan, ya. Jangan orang itu berpikir tentang Islam itu jadi malas, jangan. Apalagi itu, kita harus menarik, ya. Oke, jangan menuntut. Ada lagi? Tadi apa yang kedua? Opening, ya, dalam podcast misalkan, ya. Banyak orang setiap kita podcast atau live, kira-kira pemirisannya sama apa tidak? Tidak. Ketika kita menyebutkan nama itu paling tidak mewakili untuk orang tahu ini namanya ini. Itu masuk akal logika? Masuk akal logika. Kemudian logika kedua adalah memang dalam konsep penyiaran dulu waktu saya belajar itu adalah menyampaikan nama di awal dan di akhir itu harus diupayakan, harus ada, diupayakan, tidak wajib, diupayakan harus ada. Karena di sini adalah bentuk supaya orang atau audien yang melihat acara itu mengenal ini program kita, mengenal siapa kita, gitu. Kadang kalau hanya di tulisan, ya kan, orang itu kadang nggak membaca, atau bahkan tulisannya hilang ya wis, gitu kan. Tapi kalau opening dan closing, itu tahu orang kalau kita live di sini kan. Kalau mau live di depan sudah kita mulai dengan bersama Satu Rumadi selama ke depan saya gitu. Orang mau tanya telepon gitu, halo Mas Aku gitu kan, tahu namanya. Kemudian karena dulu awalnya di radio juga ada keterangan siapa namanya kan ada hanya suara. Kemudian di belakang juga itu pamit. Orang yang pamit dengan sopan tentunya juga membawa identitas diri. Baik sobat, sukses kita sudah bersama kita dalam seputar Indonesia. Saya Turbani pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu menyampaikan. Karena dulu di radio itu suara hampir banyak penyiar satu sama lainnya, tapi namanya berbeda. Biar nggak salah, oke? Itu yang lebih jauh lagi kita kasih tahu yang lebih jauh di radio. Kalau kita rekod tidak tayang live rekod, itu wajib menyebutkan nama itu karena apa? Untuk menyamakan tanda tangan di bayaran. Kok dia buku suaraku dia karena nggak ada nama suara. Itu jauhnya, itu kode etik juga. Itu yang pernah saya pelajari. Jadi baiknya ada baiknya menyebutkan di awal dan juga di akhir. Itu.
Ada lagi satu masnya? Sudah jam 12 soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakir Alfadol Zaki dari Kecamatan Gras. Saya ingin bertanya, tadi dalam materi yang telah disampaikan mengenai terkait tugas penyiar, kemudian presenter dan host, itu tadi dijelaskan ada poin melakukan analisis, ya kan? Nah, bagaimana kita menyusun proposisi materi yang baik agar ketika nanti kita menganalisis juga dapat menemukan suatu hal yang dapat kita sampaikan dengan baik juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya membawa acara atau MC itu kita sebut dalam pembagiannya ada MC formal, kemudian ada MC non formal dan MC semi formal. Nah, pada pertanyaan saya ini, MC non formal itu kan lebih menunjukkan bahwasanya kita harus lebih interaktif, komunikatif. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan agar kita sebagai MC non formal dapat berbicara di depan umum secara interaktif maupun komunikatif. Terima kasih. Ada dua ya. Yang pertama, bagaimana kita membuat materi untuk tadi terkait poin analisis ya, supaya penyampaian materinya baik. Ya, yang kedua tentang bagaimana yang harus dilakukan kiat-kiat untuk menjadi seorang presenter terbaik dalam non formal kan. Yang pertama saya jawab, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya kiat-kiat untuk membuat materi seperti apa, analisis itu apa. Kita harus tahu acara kita apa. Tadi sudah sampaikan, misalkan acara maulud dan analisis kita diundang. Saya sudah menganalisis karena ini acara LDN, biasa datang membawa pakai baju hijau, termasuk ini juga bagian dari analisis saya. Kenapa? Biar match dengan acara. Itu tanda kesuksesan saya sudah masuk dalam acara. Kemudian saya berkopiah, meskipun tidak bersarung. Nanti ada sengaja kalau pakai sarung nanti dipanggil kiai malah susah. Pakai hijau udah dipanggil ustaz tambah. Padahal saya bukan ustaz. Meskipun di rumah juga ngajar madrasah, tapi belum pantas Pak Ustaz. Beliau yang lebih perjuangannya lebih luar biasa. Nah, itu termasuk analisis. Kemudian analisis yang ke materi adalah ketika sudah diarahkan ke acara ini, misalkan maulud, saya tanyakan dengan secara pengetahuan Anda tentang maulud dan misalkan sudah berapa jauh, Anda pasti punya gambaran apa aja coba menjadi. Kita belajar menganalisis di sini. Maulud dan apa yang ada di otak Anda, pikiran Anda. Tentang Hari Besar Islam. Apa? Hari Besar Islam. Hari Besar Islam. Iya. Mauludan itu bagian dari Hari Besar Islam. Iya. Oke, maksud khusus Mauludan sendiri. Kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad. Iya. Coba dianalisis. Dalam kelahiran Nabi Muhammad itu berarti ada sosok Nabi Muhammad. Iya. Saus sejarah Nabi Muhammad apa aja sudah pernah membaca? Sudah termasuk suri tauladan yang baik bagi umat Islam. Suri tauladan Iya. yang baik bagi umat Islam. Oke. Sekarang itu termasuk analisis. Analisis ringan. Jadi kalau ada acara maulud dan podcast tentang maulud dan berarti kan tentang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad kan. Berarti kan bercerita tentang Nabi Muhammad kan yang akan Anda bawakan. Tauladan apa yang akan Anda bawakan? Ini adalah analisis. Jadi kan mau tidak mau, pertama adalah dari diri sendiri bersikap sesuai dengan acara tersebut. Kalau acara mauludan misalkan buat podcast atau apa ya harus menyesuaikan. Cuma pakai preman pakai baju itu sudah analisis. Kedua, analisis materi adalah sama harus mengumpulkan materi-materi yang kaitannya sama ini. Sama bisa cari banyak kan riwayat Nabi itu banyak, teman pro dari kitab juga ada, dari medsos, dari juga ada, seperti di Google juga banyak kan. Nah itu nanti yang akan digunakan untuk bertanya. Jadi begini, suatu pengalaman itu saya juga pernah MC, di mana seperti yang dengan ceritakan tadi,
untuk waktu kita mendadak. Nah, otomatis kita untuk memprosesikan materi itu kan lebih sulit. Ya. Kita waktunya juga itu. Nah, bagaimana mungkin lebih ke arah trik dan tipsnya bagaimana untuk itu? Ini gini, masing-masing orang itu acunya beda, punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau saya dengan kekurangan IQ saya itu termasuk orang yang ingatannya mungkin kurang baik, karena di kelas terbukti saya tidak pernah ranking 1 dan kurang baik. Tetapi saya cerdas. Saya memakai sekarang ada media ini, aplikasi-aplikasi yang kaitannya sama religi, kaitannya sama riwayat Kanjeng Nabi, semua ada. Ketika mau buka ya udah saya. Saat saya di panggung, ini masih sambutan, mau bentuknya apa? Saya bisa ngisi materi dengan lihat langsung ketika dari sambutan, saya cari materi, saya bisa menyampaikan. Masalahnya bukan di materi sebenarnya, masalahnya bagaimana kita mampu apa tidak menyampaikan materi ini. Nah, sama harusnya keyakinan. Ada kemampuan nggak menyampaikan materi itu dengan baik, kemudian orang bisa menikmati dan tugas. Itu yang masalah sebenarnya. Kalau materi gampang, sama langsung punya HP, klik aja. Tapi ini misalnya, kita coba kita tarik benang-benangnya ke arah presenter. Otomatis sama halnya ketika kita presenter, contoh kecil news anchor. Nah itu bagaimana? Kan itu secara tidak langsung materi yang tersusun sedemikian rupa kan harus kita presentasikan sesuai dengan yang disusun pada awal mulanya. Bagaimana? Itu malah justru misalkan kalau pernah jadi news anchor atau news reader pernah? Kalau saya sendiri pengalaman MC Manten, kemudian di wedding nyanyi gitu. Kalau untuk news anchor pernah ikut pelatihan 1 kali, tapi tidak fokus ke situ. Nah, di KSTV. Kalau sampai menanyakan news anchor tadi, sebenarnya pertanyaan Anda salah. Tidak ada seperti itu. News anchor atau news reader, saya ada videonya. Di YouTube juga bisa. Kalau news anchor itu butuh program yang sudah pasti. Di situ ada narasi yang harus kita baca sesuai narasi itu. Jadi kita nggak perlu berpikir. Jadi news reader pembaca berita itu sebenarnya dia apa pintar? Enggak. Hanya dia kelihatan manly, bagus banget, cantik, terus good looking, suaranya wibawa, tapi dia sebenarnya bodoh. Karena apa? Hanya membaca narasi. Yang pintar itu dibalik itu. Itu loh ya bedanya. Jadi news reader itu enak, kerjanya paling enak. Yang susah itu talk show kayak Najwa. Itu memang harus cerdas. Karena dia dikasih materi harus ngejar. Untuk ngejar itu dia harus punya ingatan yang sangat luas, pengetahuan yang sangat luas. Itu nggak akan bisa kalau nggak cerdas. Jadi kalau pertanyaan jenengan untuk jadi news anchor atau news reader, nggak perlu kita bingung-bingung mempersiapkan diri materi, nggak perlu. Justru kita disalahkan. Skripnya sudah siap, ya. Tapi kalau masalah yang non formal, yang sifatnya tadi kayak pengajian dan sebagainya, hanya kemampuan masnya untuk membuat acara itu hidup. Jadi tanamkan smile voice, tanamkan keinginan Anda untuk kelihatan Anda profesional. Tanda profesional adalah ketika Anda mampu membawakan acara dengan baik, orang itu bisa menikmati dan juga Anda kelihatan cerdas. Tidak pintar tapi cerdas. Ada poin-poin yang Anda sampaikan yang tidak dilakukan oleh pada umumnya. Jadi kesan-kesan moral, pesan-pesan moral atau suri tauladan di situ yang bisa Anda sampaikan yang terkait dengan acara itu, yang bisa sampaikan dengan bahasa yang baik, ya, dan bisa diterima dengan orang yang baik, dan ini tidak dilakukan oleh pada umumnya. Jadi itu caranya adalah ini data, lihat materi, nggak usah perlu buku banyak, nggak perlu. Ini sudah cukup, ini jendela dunia. Hanya masa mampu nggak membawakan materi. Karena ini nanti bisa dipraktekkan loh ya. Tak kasih materi sama Mas Jan mungkin beda membawakannya. Iya, setuju ya? Mungkin beda. Tak bukan, ayo tak kasih PR. Ayo sekarang misalkan sampaikan ini. Mas Jan juga membuka HP sama membuka HP. Sampaikan bergantian. Orang menilai beda. Ya, jadi tergantung SDM-nya kalau itu Mas ya. Kalau materi caranya menyiapkannya seperti itu, ya sangat cepat dan efektif. Ini tidak menipu, tapi benar kalau cari riwayat yang sahih, ya jangan sampai riwayat yang hanya
jasanya agak jelas. Kalau kita LBNU ya cari yang riwayat juga ada kaitan sama NU. Jadi sokan nanti ya. Oke, ada lagi? Oh live. Oh udah live. Ada yang dari live ya juga ya. Jadi tadi live di Facebooknya DNU, pertanyaan dari Sofi Sahifa. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz cara mengatasi pada saat blank ketika memandu acara dan cara mengatasi ngomong yang ribet pada saat acara berlangsung, dan cara melatihnya bagaimana Ustaz? Mungkin ya, ada amalannya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih yang sudah nonton di rumah. Jawabannya satu, ini harus hadir ikut seminar. Itu jawabannya satu. Karena apa? Ini siapa namanya? Sofi, Mbak Sofi. Karena setelah materi ini nanti kita juga ada praktek diafragma. Praktek diafragma itu adalah bagaimana mengatur pernapasan, bagaimana mengucapkan berartikulasi yang baik, bagaimana membawa suara, memposkan suara yang indah dan bagus. Itu ada senangnya. Itu adalah terapi untuk bagaimana kita tidak belepotan dalam ngomong. Nah, untuk masalah blank enggaknya itu tergantung bagaimana dengan kesiapan kita. Kalau kita memang harus siap, hal-hal yang diperhatikan dari seorang presenter itu dipatuhi, datang lebih awal, materi disiapkan, kemudian kita juga bisa komunikatif dan juga cerdas. Maka cerdas itu adalah pandai membaca situasi saat itu dan juga sekedar mencari solusi dan juga mencari sesuatu hal yang sifatnya improvisasi untuk disajikan. Itu selesai, nggak akan terjadi sama cerita terbang. Ya, hadir kalau mau hadir berikutnya nanti ya. Ya, sudah cukup? Gimana saya panitia? Atau istirahat dulu? Iya. Nanti istirahat dulu kita ya. Nanti sholat dulu ya. Sholat dulu. Nanti kita akan ada praktek setelah sholat zuhur adalah tentang improvisasi, dan saya kasih kesempatan untuk nanti untuk praktek menjadi seorang presenter ya. Ada tatanan bahasa yang perlu tata dan dibenahi. Oke, terima kasih. Sekian dulu segmen satu dari saya. Dan sebelum tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat daging ya isinya ya. Semoga mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan bisa dibawa pulang. Tapi ini nanti jangan pulang dulu karena pasti kita penasaran gitu ya. Pada segmen selanjutnya nanti ada segmen-segmen praktek ya. Ini tadi saya langsung belajar praktek. Oh, okay. Yang mau pulang nggak apa-apa. Kalau beliau tapi iman-iman. Tadi soalnya kadung hadiah ya kan. Bentar. Ini saya melihat, mohon maaf menurut saya. Jadi bentuk sebenarnya itu anggap aja infak. Karena apa? Sampah dibakar di Andika. Khusus Selasa adakan itu biar berapa biaya? 750 ya. Alhamdulillah ya, dari 750 tinggal alhamdulillah ya. Oke, kalau itu dipersilahkan untuk para peserta melangsungkan isoma, istirahat, sholat mati. Nanti insyaallah kita berjumpa lagi di jam 1.